Keluarkan dari isi hatimu melalui mulut bibirmu, katakan seperti rusa dan sungai. Ya Tuhan, kami nyanyikan, inilah kami telah membuat diri memuji dan menyembah Engkau. Mari katakan sama-sama. Seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu. Engkau
Sekarang saudara bersedia dengan kata-kata yang ada dalam hatimu, keluarkan melalui lidah sebagai korban syukur. Kami selalu mau belajar untuk memberi yang terbaik untuk Engkau, memberi yang terbaik untuk Engkau Tuhan Yesus dan Engkau Roh Kudus yang mampu dan bisa menolong kami memuji dan menyembah dengan baik, dengan hati yang tulus yang keluar dari dasar hati kami yang paling dalam. Kami memuji dan menyembah Engkau. Itulah korban syukur, korban bau-bauan yang harum yang naik membubung tinggi masuk di dalam tahta-Mu yang paling kudus, dan tangan kanan-Mu yang kuat itu menerima pujian dan menyembah kami, dan Kau memberkati kami. Oh haleluya, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah kami jemaat pagi ini, kami mau memuji dan memuliakan Kau. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami, Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau memberkati kami melalui pujian dan firman-Mu. Kami percaya hanya kepada Allah Roh Kudus kami bersandar dan mohon pimpinan. Dalam nama Yesus, segala kemuliaan ada bagi-Mu. Tidak ada, kami tidak mencuri apapun Tuhan. Hanya kemuliaan itu milik Engkau satu-satunya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan doa. Semuanya percaya sama-sama katakan amin. Jadi tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Nyanyi bagi Dia lagu baru kita nyanyikan di sini. Haleluya.
Karena memang tiada yang seperti Engkau. Amin. Tidak ada yang seperti Engkau. Hanya Engkau lah Bapa dan Yesus dan Roh Kudus. Aku percaya Engkau yang ajaib, Engkau yang dahsyat, Engkau yang bisa memberkatiku dan Engkau yang bisa menyembuhkan dan menolong aku. Tiada yang seperti Engkau. Mari sama-sama katakan, tiada yang seperti Engkau. Yes, Lord Jesus. Tiada yang seperti Engkau. Begitu begitu mengasihiku. Kau sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang buat cinta dan kasih-Mu bagi kami umat-Mu yang dalam hari-hari yang tidak menentu Engkau selalu dan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Kami mengucap syukur kami boleh melewati hari-hari hidup kami bulan berganti. Bahkan kami ada di minggu pertama di bulan yang ke-10 ini. Kami tahu dan kami sadar betul bahwa Tuhan yang sudah menolong kami. Engkau adalah Allah Alfa Omega. Engkau yang awal dan yang akhir. Engkau tahu akhir daripada segala sesuatu dari awalnya.
Karena itu Tuhan, di dalam perjalanan kami, sungguh-sungguh kami membutuhkan akan Engkau, supaya kami tidak jatuh menjadi orang-orang yang gagal di dalam Engkau, tetapi menjadi orang-orang yang senantiasa sabar di masa yang sukar. Masuk juga di dalam kami tidak mempersalahkan dengan kondisi dan keadaan, dan kami hidup di dalam ketekunan, sebab kami tahu bahwa Tuhan pengasih, Tuhan adalah penyayang, Tuhan memberkati kami semuanya. Karena itu Tuhan, waktu yang singkat ini kami mau duduk diam sejenak untuk kami mengerti, memahami kehendak firman-Mu, supaya kami semuanya diteguhkan, dikuatkan kembali melalui persekutuan kami dengan Tuhan, bahkan lewat tubuh dan darah-Mu sendiri yang sudah kami ambil. Karena itu Tuhan, mari Tuhan, setiap kami dikuduskan, disucikan, dimurnikan, sehingga dalam pemandangan-Mu semua kami didapati orang-orang yang bening, orang-orang yang clear, orang-orang yang bersih di hadapan Tuhan, supaya satu kali kelak Tuhan datang kami diangkat dalam kemuliaan-Mu, sebab darah-Mu dan daging-Mu yang telah menyucikan kami semua. Terima kasih buat anugerah Tuhan atas kehidupan kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Yuk kita belajar sama-sama firman Tuhan, karena waktu kita adalah singkat. Kita ada di penghujung tahun 2020 ini, kita sudah ada di bulan ke-10, saudara. Dan semenjak peristiwa pandemi sampai hari ini, saudara, kita terus boleh ada, diberikan kekuatan, kemampuan. Artinya kita masih punya banyak tugas yang harus kita selesaikan di bumi ini. Tugas kita adalah apa? Selesai sampai garis akhir dengan baik. Jangan mempertaruhkan iman kita dan membuang waktu kita dengan sia-sia. Saudara, mari kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Saya memberikan judul yang baik bagi kita semuanya, untuk kita belajar mengelola dalam kehidupan ini dengan bijaksana. Kelola hidup ini dengan bijaksana. Kalau kita belajar banyak hal kemarin tentang bagaimana kehidupan dalam tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah badai yang sedang terjadi, dan kita tetap sampai ada hari ini karena semua cinta Tuhan, kasih sayang Tuhan atas kita. Dan karena itu hari ini kita belajar tentang mengelola hidup dengan bijaksana di tengah-tengah masa yang tidak mudah ini. Ada satu statement yang berkata, jikalau Anda tidak pandai atau tidak mengelola uang Anda, maka Anda akan kehilangan uang Anda. Kalau Anda tidak pandai dalam mengelola waktu Anda, maka Anda akan kehilangan waktunya. Kalau kita atau Anda tidak pandai dalam mengelola kesehatan, maka kita akan kehilangan kesehatan. Kalau kita tidak pandai di dalam mengelola hidup ini, kita akan kehilangan kehidupan. Artinya hidup kita akan menjadi sia-sia, saudara. Nah, karena itu mari kita belajar mengelola dalam hidup ini dengan sebaik-baiknya. Seorang hamba Tuhan yang sekaligus juga adalah mentor saya, yang memberikan banyak nasihat, masukan kepada saya, jangan sampai dalam hidup ini kehilangan relationship, hubungan katanya satu dengan yang lain. Namun juga jangan sampai juga kehilangan tentang stewardship, artinya pengelolaan dalam hidup ini, supaya tidak jatuh menjadi orang yang sia-sia. Katanya demikian. Karena itu kita harus tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah pandai-pandai dalam hidup ini mengelola. Waktu saudara dikelola dengan baik, keuangan saudara kelola dengan baik, keluarga saudara dikelola dengan baik, dan juga bahkan kesehatan saudara mesti kelola dengan baik. Maka saudara tidak akan kehilangan itu semuanya. Ya, dengan sebaik-baiknya. Yuk kita belajar firman Tuhan, membuka dalam kitab Yakobus pasal yang ke-5, kitab Yakobus atau surat Yakobus pada pasal yang ke-5, di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Ada perikop dalam bahasa Indonesia berjudul bersabar dalam penderitaan. Nah, itu perikopnya. Nah, kita akan pelajari dan kita akan baca bersama-sama. Mari perhatikan, saudara simak di Alkitabnya masing-masing.
waktu yang singkat ini supaya tidak sia-sia kita berbakti, tinggalkan rumah di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah hari-hari ini. Jangan sampai menyia-nyiakan waktu kita. Dikatakan demikian, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. 11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara, saya coba sodorkan kepada saudara bahwa ada seorang pengusaha. Saya kira saya cukup mengenalnya. Dan saudara juga beberapa mengenal. Ada seorang pengusaha kaya. Pengusaha hebat. Dia punya harta kekayaan yang begitu melimpah. Punya banyak karyawan, punya banyak pekerja, dan bahkan juga saudara anak-anaknya juga banyak. Saudara tahu, pasti kalau saya sebut namanya saudara, orang ini luar biasa. Dan bahkan dia berderma, memberi kepada orang yang kekurangan, menolong, mengeluarkan uangnya untuk membela hak-hak orang-orang lemah, orang-orang miskin. Bahkan pejalan saja kalau tidak ada tempat menginap, dia membuka rumahnya untuk orang ini bisa menginap, atau orang yang berjalan ini bisa menginap, atau perantauan ini bisa menginap di rumahnya. Pengusaha itu luar biasa. Dan saudara pasti setuju kalau orang sehebat ini, orang secinta Tuhan semacam ini, orang yang jujur semacam ini, dan kemudian saudara ditimpa oleh malapetaka, ditimpa oleh bahaya yang begitu besar. Saudara, saya setuju bahwa orang semacam ini Tuhan akan lindungi dengan begitu rupa. Tuhan akan berkati dengan begitu rupa. Tuhan akan jagai dengan begitu rupa. Apakah saudara setuju kalau orang semacam ini, sebaik ini, Tuhan akan menjaganya dengan sempurna? Amin. Saya setuju, saudara. Saya juga setuju. Namun faktanya dalam kehidupan ini adalah penuh misteri. Orang kaya dan pengusaha ini adalah namanya Ayub, saudara. Orang ini hebat, punya segala sesuatu. Alkitab mencatat itu orang kaya di negeri timur, di tanah Uz, saudara. Kaya. Alkitab berkata di pasal yang ke-29 kitab Ayub itu menjelaskan bahwa kalau ada orang yang memiliki hak yang tidak, maksudnya punya hak orang lemah saja, dia bantu. Tapi faktanya Tuhan izinkan masalah menimpa dalam kehidupannya. Tapi saya belajar banyak hal dengan orang yang bernama Ayub tentang kesabaran dan ketekunannya secara luar biasa. Dan saya tahu orang ini adalah seorang pengelola yang baik dalam kasih karunia Tuhan, dalam cintanya Tuhan. Nah, satu persatu mari kita belajar. Sekalipun kita ini sudah bergerak dengan baik, kita sudah berjalan dengan baik, kita sudah ada dalam track Tuhan dengan baik, dan kita sudah ada dalam rel Tuhan dengan sebaik-baiknya. Tapi kadangkala Tuhan mengizinkan ada masalah itu menimpa dalam kehidupan kita. Yuk kita belajar melihat Tuhan dari sudut pandang yang utuh, jangan dari satu atau dua bagian saja. Masa sulit ini tentunya adalah masa di mana saudara tidak mudah yang kita harus hadapi, saudara. Apakah setan pakai masa kesulitan itu? Iya, saya percaya setan bisa memakai untuk menakut-nakuti manusia. Tapi jangan salah, Tuhan pun bisa menggunakan masalah itu untuk mendatangkan kebaikan. Karena Dia Tuhan pengasih dan Maha Penyayang. Yuk kita belajar hal yang pertama, saudara sekalian. Ya. Hal yang pertama mari kita akan belajar, coba sabar di masa yang sukar. Seperti yang dikatakan dalam kitab Yakobus pasal yang ke-5, di ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu,
karena kedatangan Tuhan sudah dekat, saudara. Mari perhatikan kata sabar di sana. Kita ini punya gembala yang luar biasa. Tahun 2011 saya dipanggil ke tempat ini, saudara. Saya dipanggil untuk Pak Pendeta Hartoyo almarhum, saudara, untuk saya membantu pelayanannya beliau. Saudara, orang ini sangat sabar, saudara. Karena saya tahu betul, saudara, saya hidup dengan dia, ya saudara, maksudnya saya cukup dekat dengan dia walaupun saya tidak punya kelas khusus. Tapi saya punya waktu sama dia, saudara. Sama beliau dengan begitu indah. Orang ini sabar sekali, saudara. Kalau mau pergi ke mana-mana, saudara, saya ini secara otomatis ya pengerjanya. Saya secara otomatis ya supirnya dia. Secara otomatis saya juga adalah tongkatnya dia, saudara. Jadi pegangan pundak saya itu kalau mau pergi kemana-mana. Dan kalau pergi kemana-mana, saudara, pergi cuma ke Jatibarang kadang-kadang. 1 jam sebelumnya sudah harus ada di tempat ini. Sudah standby, saudara. Ya pelan-pelan, dia bekerja, dia pelan-pelan, dia naik ke mobil dan sebagainya. Dia mendidik saya banyak hal, sekalipun dia tidak buka kelas dengan whiteboardnya, tetapi dia seringkali berkata dengan perkataan-perkataan yang lembut. Saudara, saya nyaris tidak pernah dimarahi oleh pendeta ini sama hamba Tuhan ini. Saudara, luar biasa kesabarannya. Dan saya jauh sekali sama beliau dalam hal ini. Namun demikian saya belajar. Kadang-kadang ya sebagai istri hamba Tuhan, ya, istri itu kadang marah-marah, saudara. Wah, kalau istri sudah marah itu, saudara, wah saya sering kali dengar, saudara. Tanpa menjelekan orang, ya saudara. Tetapi yang saya mau sampaikan bukan marahnya istri, tapi sambutannya hamba Tuhan ini. Dia diam gitu ya, tunggu semuanya reda. Jadi bapak-bapak, kalau istri-istri sedang marah-marah, saudara, tunggu reda dulu, diam dulu, saudara. Belajar sama hamba Tuhan ini. Nah, demikian dalam kehidupan ini dibutuhkan satu titik yang tidak mudah. Namanya adalah kesabaran, saudara. Di masa yang tidak mudah, di masa yang sukar ini, kita butuh yang namanya kesabaran. Alkitab menjelaskan kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Nah, kita tahu bahwa sekian puluh tahun yang lalu, semenjak kita sekolah minggu, ada orang atau guru sekolah minggu berkata Tuhan mau datang, pendeta berkata Tuhan segera datang. Tapi ini kita ada di masa-masa yang sangat lebih dekat lagi daripada kita waktu duduk di sekolah minggu. Sebab ini waktu di mana Tuhan, Alkitab berkata, sampai kedatangannya engkau tetap harus sabar. Sabar menanti untuk terus melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa, saudara. Karena orang-orang yang sabar kemudian, saudara, ia akan memetik buah daripada kesabarannya. Saya teringat ada seorang anak Tuhan adalah petinju. Coba ditampilkan, ya. Namanya adalah Christian Johannes. Saudara tahu nggak, jauh dari kita, orang Banjarnegara kok. Orang Purbalingga, orang Banjarnegara terus sekolahnya di Purbalingga. Dalam catatannya, saudara, kalau saudara membuka akan info dari berita-berita Tribun News, itu muncul nama orang ini salah satunya. Dia itu adalah seorang petinju yang punya kemenangan yang luar biasa di kelasnya. Ya. Dan catatannya menjelaskan bahwa ketika dia SMP itu dipaksa ayahnya untuk pergi ke sekolah. Sekolahnya itu jaraknya 50 km pulang pergi. Berarti 25 km berangkat, 25 kilo pulang, saudara. Dan itu harus dia lewati, harus dia lakukan di masa-masa dia sekolah SMP. Dan dia harus menggayuh sepeda sepanjang 50 km. Terpaksa harus menggayuh sepeda sepanjang 50 km. Bapaknya mengajarkan kedisiplinan, mengajarkan untuk engkau tidak boleh instan dalam hidup. Engkau harus sabar melalui setiap proses. Bapaknya juga petinju. Dia latih itu anak, saudara. Nah, dalam kesabarannya, akhirnya Christian Johannes mendapat kemenangan yang luar biasa. Dia juga bintang iklan, saudara. Dia juga adalah petinju. Dia juga adalah bukan hanya sekedar orang yang biasa, tapi pemenang yang luar biasa, saudara. Tahukah saudara, orang ini adalah orang Kristen. Jadi bintang di
di mana Tuhan menempatkan dia. Apa yang menjadi kunci rahasia Christian Johannes, saudara, Christian, saudara? Yang menjadi kunci kemenangannya dia adalah karena dia sabar ketika harus melewati masa-masa sulit. Anak-anak SMP, saudara, lebih baik tidur, saudara. Anak-anak SMP, SMA itu lebih baik punya waktu untuk lihat game, handphone, Mobile Legends, saudara. Itu yang sedang kita lihat hari-hari ini. Tapi SMP-nya orang ini dididik oleh ayahnya, ayo sabar, supaya kamu menjadi pemenang pada waktunya. Saudara, apa yang saudara sedang hadapi hari ini? Mari belajar untuk tetap sabar melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Kalau pendapatan hari-hari ini menurun, saudara sekalian, ya. Kalau perdagangan hari ini mungkin juga menurun. Saya kira sebagian di antara kita ada yang menurun, tapi juga tidak sedikit juga ada yang naik, saudara. Atau mungkin saudara sedang membuka usaha baru, tetap ayo sabar, telaten, saudara. Kelola dengan sebaik-baiknya. Ngomong-ngomong, kalau saudara punya usaha baru kan info-info sama 1-2 orang kanan kiri gereja. Supaya apa? Kanan kiri teman-teman sahabat, supaya kita saling memberkati. Oh, aku hari ini cateringku ini, oh hari ini usahaku ini. Supaya kita saling memberkati, saudara. Nah, daripada beli di orang lain, lebih baik beli di saudara seiman sendiri. Kira-kira begitu, saudara. Ya, dalam kondisi semacam ini, ayo saudara, kita bertahan, kita bersabar untuk melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Setiap kesabaran pasti akan ada upahnya. Nah, itu hal yang pertama, saudara. Itu sebabnya Alkitab mengatakan kamu juga harus sabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Yang kedua, jangan sampai kita dalam kondisi hari-hari ini kemudian kita mempersalahkan satu dengan yang lain. Atau mempersalahkan keadaan. Ya, mari kita lihat, kita jangan sampai kita mempersalahkan keadaan atau kondisi hari-hari ini, ya. Tolong boleh diklik, ya. Ya. Nah, di ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Di kondisi semacam ini, mari saudara kelola hidup ini dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, belajar sabar di masa yang sukar. Yang kedua, kita jangan sampai satu dengan yang lain mempersalahkan. Suami mempersalahkan istri, istri mempersalahkan suami. Si gajimu lebih rendah, lebih sedikit daripada aku yang kerja keras dan sebagainya, saudara. Maka itu akan jadi masalah di dalam rumah tangga, saudara. Seringkali ya, kamu sih nggak bantu aku kerja sehingga aku semacam ini, kondisi semacam ini. Jangan saling mempersalahkan. Salahkan juga, nah mungkin pemerintahannya yang hari-hari ini sedang banyak problem, sedang banyak PR, sedang banyak masalah. Jangan menyalahkan kondisi, jangan menyalahkan keadaan, jangan saling menyalahkan, saudara. Maka sebab itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling menyalahkan. Apa sih artinya? Kalau kita saling menyalahkan, durasi waktu dan perjalanan kita itu akan makin panjang, saudara. Dan apa sih untungnya kita menyalahkan kondisi, keadaan, ujung-ujungnya bisa jadi kita menyalahkan Tuhan, loh, saudara. Hari-hari ini di tengah-tengah masa yang tidak mudah, janganlah saling mempersalahkan satu dengan yang lainnya. Janganlah saling mempersalahkan kondisi dan keadaan. Tapi mari belajar untuk kita sabar, mengelola waktu, mengelola kondisi, mengelola keadaan, bahkan mengelola emosi diri kita. Sebab kalau Alkitab berkata, supaya kamu jangan dihukum. Karena setiap orang yang gerutu, setiap orang yang mempersalahkan, maka akan ada hukumannya, saudara. Orang itu ya, kalau ada orang salah, minta maaf dan sudah selesai. Itu kan lebih enak. Tapi kalau saya tidak mau memaafkan, sampai mati, sampai ngurek, saya tidak mau memaafkan, saudara. Itu jadi beban bagi kita. Itu jadi penyakit buat kita, saudara. Makanya jangan saling mempersalahkan di kondisi semacam ini, saudara. Karena setiap orang juga punya pandangan satu dengan yang lain, pandangannya bisa berbeda.
Hari ini saudara, kita ini tidak penuh di dalam ibadah, karena ada beberapa orang yang mungkin kurang berani untuk ke gereja karena kondisi ini. Mereka punya cara pandang sendiri. Kita tidak bisa mempersalahkan dan berkata, oh kurang iman. Nggak boleh mempersalahkan semacam itu. Atau mungkin bagi mereka yang tidak berani berbakti, beribadah. Dan mereka berkata, oh mereka yang ibadah itu terlalu ceroboh, terlalu berani. Karena itu bahaya buat mereka. Juga nggak boleh, saudara. Ini waktu yang sangat penting bagi kita, menentukan kehidupan kita. Jangan saling mempersalahkan. Biar yang mereka tidak berani, ya sudah. Itu iman mereka. Yang berani juga, yang tidak berani juga jangan berkata, menyalahkan, oh itu terlalu ceroboh dan sebagainya. Mari saudara, Tuhan itu memanggil di setiap nurani kita. Orang kita bilang kerentek hatinya kita bagaimana, saudara. Kalau rasa Tuhan ini panggilan Tuhan. Ibadah ini adalah panggilan Tuhan. Sekalipun masanya tidak mudah, waktunya tidak mudah, tapi Tuhan panggil kuat. Kita ada waktu di mana mungkin kita tidak akan bisa berbakti semacam ini. Akan ada waktunya, saya kira, saudara. Karena satu kali orang akan lapar dan haus bukan makan dan minum, tetapi karena firman Tuhan, karena Alkitab, saudara. Di masa-masa yang seperti ini, saudara, jangan saling mempersalahkan. Nah, ada satu gambar yang menarik, saudara. Contohnya semacam ini. Orang itu punya pandangan. Tapi saya mau didik, mau ajarkan setiap kita. Ayo punya cara pandang yang utuh dalam hidup ini. Supaya kita tidak saling menyalahkan. Dari sisi yang satu, angka ini akan disebut angka 6. Tapi dari sisi yang lain, angka ini akan disebut dengan angka 9. Saudara. Dan kalau seperti itu jadinya, orang yang dari sisi sebelah kiri saya, artinya kanan saudara, akan berkata ini 9. Dari yang sebelah sana, oh enggak ini 6, 9, 6, 9, 6. Enggak akan selesai-selesai saudara. Maka sebab itu kalau kita itu melihat, memandang secara utuh dalam hidup ini, kita akan menjadi orang yang besar hati. Orang yang akan menjadi orang yang penuh dengan hikmat saudara. Coba kita teliti, oh saya kok ngotot 9, saya tak coba ke sana, lihat dari sisi yang sana, oh iya 6. Jadi kita akan menjadi orang yang sabar, lebar hati kita, orang penuh dengan hikmat saudara. Nah karena itu saudara, dalam hidup ini butuh utuh mempelajari firman Tuhan, runtun mempelajari firman Tuhan. Dan saya suka sekali kita masih bisa membaca Alkitab secara berurutan saudara, ya walaupun saya sudah termehek-mehek ketinggalan jauh sekali dari beberapa saudara, runtun belajar supaya kita ngerti. Dan apalagi di musim ini kita nyaris tidak ada tamu saudara, nggak ada tamu sama sekali saudara. Ini waktu saya sebagai pemimpin, sebagai gembala akan menyampaikan akan isi hati Tuhan melalui kehidupan ini, melalui firman Tuhan, sehingga kita sama-sama runtun mendengarkan firman Tuhan-Nya. Ya, sehingga kita menjadi jemaat yang manis di hadapan Tuhan, melihat dari berbagai sudut pandang, sehingga kita tidak menjadi orang yang mudah marah, tidak menjadi orang yang kemudian ngeyel kepada yang lain, saudara. Tapi kita melihat dari sudut pandang, dari berbagai sudut pandang, saudara. Maka kita akan menjadi orang yang lebar. Karena itu, saudara, jangan saling mempersalahkan. Itu yang Alkitab ajarkan. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, saudara, dikatakan di ayat yang ke-11. Alkitab berkata, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Siapa yang berbahagia? Yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Yang berikutnya adalah tentang ketekunan, saudara. Ketekunan itu adalah melakukan sesuatu secara terus-menerus sampai sesuatu itu terjadi. Yang namanya ketekunan itu adalah melakukannya secara konsisten. Artinya melakukan secara terus-menerus dalam kesabaran.
saya percaya dari hasil ketekunan ini akan mendatangkan berkat yang berlimpah. Contohnya siapa? Pengusaha yang tadi saya bicara. Namanya Ayub itu. Dalam ketekunannya secara luar biasa, Tuhan memberkati dia berlimpah. Coba buka Ayub, buka slide berikutnya. Pengusaha kaya ini luar biasa. Alkitab kan mencatat demikian, saudara. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Dan Alkitab selanjutnya dikatakan, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara, semuanya dilipatkan. Kalau dia punya domba 1.000, maka dombanya dijadikan Tuhan 2.000. 2 kali lipat, sudah. Kalau dia punya onta 3.000, maka lipatnya menjadi, kalau 3.000 jadi 6.000. Sudah. Anak-anaknya diberkati oleh Tuhan, dilipat gandakan. Artinya Tuhan memberkati dengan begitu indah, karena dia pengasih dan penyayang. Di tengah-tengah kondisi semacam itu, di tengah-tengah masa sulitnya Ayub, dia tidak menyalahkan Tuhan. Kalimatnya yang disampaikan, Tuhan itu yang punya. Kalau dia yang memberi, dia juga yang mengambil. Terpuji nama Tuhan. Ini pengusaha kaya dibisikin sama istrinya, Pak, kamu kere, sudah gak punya apa-apa. Tubuhmu borok pula. Digarui dengan kreweng. Orang Surabaya bilang, sudah tahu kreweng? You know kreweng? Kreweng adalah pecahan tembikar, pecahan gendeng, pecahan genteng, itu kreweng, saudara namanya. Dari pecahan genteng semacam itu, pecahan tembikar, dia harus menggaruk tubuhnya. Istrinya bukan membangun ini ya, bukan justru malah membangkitkan semangat dia, tapi berbisik dan berkata, tinggalkan Tuhanmu, kutuki Tuhanmu dan matilah. Pak, Bu, dengar ya, kalau suami sedang dalam kondisi yang paling rendah di titik nadir, jangan sampai keluarkan kata-kata yang tidak membangun semacam istri Ayub. Pak, aku gak bisa shopping lagi. Aku tidak bisa tenteng lagi tas Hermes. Saya tidak bisa lagi tenteng semua yang bermerek. Aku tidak bisa lagi arisan. Kutuki Tuhanmu dan matilah. Dengar Bu, bangun suami ketika dalam keadaan yang terpuruk. Bangkitkan semangatnya. Jangan seperti istrinya Ayub. Siapa nama istri Ayub? Ada yang tahu? Nggak ada, saya juga nggak ngerti. Tapi yang pasti tante atau ibu Ayub. Karena suaminya Pak Ayub. Sudah, nggak dicatat. Sudah. Dalam sejarah juga nggak ada. Tuh lihat, orang-orang yang jadi troublemaker, orang-orang yang menjadi masalah, Alkitab tidak pernah mencatatnya. Tapi orang-orang yang gagah perkasa melewati masa-masa yang sukar, masa-masa penderitaan, dan tetap dia tekun dalam ketekunannya, saudara. Alkitab mencatat, dicatat dalam sejarah. Saudara. Doa saya setiap kita punya kualitas hidup, sehingga anak-anak kita, generasi kemudian mencatat akan kehidupan kita, memberitakan, menceritakan akan bagaimana opa, bagaimana engkong, bagaimana mbah yang baik, yang mendidik, mengajarkan aku sampai hari ini. Aku ada sebagaimana aku ada. Karena ada orang-orang yang pernah mendahului aku dan memberikan support, kemampuan, kekuatan buat aku. Sehingga aku hari ini boleh ada. Mungkin saudara tidak memberikan warisan banyak hal, tapi warisan cinta akan Tuhan itu akan kekal, akan abadi, saudara. Maka sebab itu mari bertekun di masa-masa yang tidak mudah hari-hari ini. Bertekun di masa-masa yang sukar hari ini. Kalau saudara tahu, saya ketika apel sama Lisa itu beberapa tahun yang lalu, ya saya beberapa kali juga cerita. Beberapa kali juga ditolak, saudara. Kalau Lisa, begitu saya ajak ke orang tua saya udah welcome, terima dia. Begitu indah. Lisa itu pernah sempat bilang kayak begini, Bu, tapi saya tidak bisa masak gitu.
Ya biasalah, lagi PDKT ya saudara. Ngomongnya itu lembut, walaupun dia kan lebih preman dari saya kan saudara. Jangan ngomong-ngomong, orangnya nggak ada di sini sore nanti. Dia lebih preman daripada saya kalau udah ngomong kan saudara. Dia ngomong lembut kok dengan ibu saya, Bu maaf tapi Lisa itu nggak bisa masak. Dijawab sama ibu saya. Nggak apa-apa, nggak bisa masak. Yang penting bisa cari duit. Nah, lebih pinter mertuanya. Calon mertuanya itu lebih pinter, saudara, waktu itu. Apa-apa, yang penting bisa golek duit. Buruh ke tukang masak, katanya. Kira-kira begitu kalimat. Santai aja, saudara. Diterima dengan begitu rupa. Saya ditolak dengan begitu rupa, saudara. Well, tapi karena ketekunan yang saya buktikan, sampai waktunya tiba, Tuhan juga membuka jalan dari orang-orang yang tekun. Tahukah saudara, Ayub mengalami perjalanan tidak mudah. Dalam ketekunannya, Tuhan memberkati semua dilipat gandakan. Semua berlipat 2 kali lipat. Istrinya tetap satu loh saudara, dalam kesetiaannya. Sekalipun istrinya sudah mengutuki semacam itu, tetap setia dan tetap cinta sama istrinya. Itu keren saudara. Suami yang luar biasa, menjadi contoh dan teladan. Oh Pak, ini suami baik Pak. Ya, suami ini baik, berderma ke sana kemari, memberikan sumbangan ke sana ke sini, memberikan santunan ke sana kemari. Tapi istrinya di mana-mana, dengar ya saudara. Kalau dia tidak setia semacam itu saudara, dermanya hanya sebagai sebuah alasan saja. Karena itu saudara, orang yang setia itu tetap akan memegang komitmennya. Dalam segala keadaan, susah atau senang, suka atau duka, sedih, sehat atau sakit, tetap berpegang kuat. Itu yang namanya ketekunan dan kesetiaan, saudara. Lihat Ayub, dalam segala keadaan, Ayub kita berkata seperti dia, Tuhan itu yang punya. Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberkati, terpujilah nama Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Saudara, saya tiba pada satu kesimpulan. Kesimpulannya adalah kelola dan atur hidupmu dengan sabar di saat yang sukar. Jangan menyalahkan atau jangan saling bersungut-sungut dan menyalahkan orang lain. Dan bertekunlah. Sebab yang keempat, ini poin yang saya mau sampaikan. Berita ini adalah berita hangat. Poin yang keempat adalah di ayat yang ke-11 kalimat yang terakhir. Kenapa sih alasannya? Kita harus sabar di saat sukar. Jangan saling menyalahkan, tetap bertekun. Alasannya ini, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Silakan kalau saudara mau foto poin-poin ini, saya tidak tulis Yakobusnya. Yakobus pasal yang kelima, itu petikannya saudara. Silakan saudara, silakan catat ini poin yang saya sampaikan ini. Kenapa sih alasannya? Karena Tuhan pengasih dan penyayang. Ini saya mau sampaikan, setiap niat yang baik, setiap usaha yang baik yang akan kita lakukan, yang akan kita kerjakan, sesuatu yang baik, pasti Tuhan akan campur tangan. Ingat, setiap usaha baik yang kita kerjakan, Tuhan pasti akan campur tangan. Contohnya begini, punya mobil, ini belum punya mobilnya, nanti saya punya mobil, mobilnya mewah, lalu kemudian setiap malam minggu saya akan pergi ke diskotik, dan kemudian setiap malam minggunya saya akan pulang dini hari, dan kemudian ketika saya pulang dini hari, pulang dalam keadaan teler, ya, mabuk, dan kemudian nanti saya akan bersenang-senang dengan orang-orang lain, dengan wanita-wanita lain, karena hobi saya ketika nanti punya mobil, saya punya hobi dengan teman-teman saya ke diskotik sampai malam. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, nanti saya punya mobil saya akan buat numpangin orang, berangkat ke gereja, kalau ada kunjungan saya akan mengeluarkan mobil saya untuk kunjungan, lalu kemudian kalau ada orang membutuhkannya saya akan menolong orang dengan mobil saya. Saya mau tanya, posisi saudara jadi Tuhan, mana yang saudara pilih? Yang satu apa yang dua? Yang kedua adalah saudara, makanya setiap niatan yang baik, setiap usaha yang baik yang kita kerjakan, ingat perkara ini saudara. Tuhan itu pengasih dan penyayang, saudara. Di hari yang tidak mudah ini, hari-hari hidup yang tidak mudah ini, sekalipun sukar harus kita lewati,
Jangan sampai saling menyalahkan, tetap bertekunlah karena alasannya adalah ini. Tuhan itu pengasih dan penyayang bagi kita semuanya. Saya berdoa pulang dari gereja di minggu ini, kita ingat bahwa setiap pekerjaan yang kita kerjakan, sekalipun hari ini belum membuahkan hasil apapun, apa yang sedang kita bangun mungkin juga belum membuahkan hasil apapun, tetap sabar, tekun, dan jangan saling menyalahkan. Setiap maksud baik yang saudara lakukan, yang saudara kerjakan, ini Tuhan campur tangan. Dia mengasihi dan menyayangi kita. Amin buat firman Tuhan. Tutup Alkitab saudara, berdiri sama-sama, siap. Ini kita sedang diteguhkan melalui perjanjiannya. Mari bersyukur hari ini yang sakit sedang dijamah dengan begitu indah oleh Tuhan dan disembuhkan dengan sempurna. Mari bersyukur hari ini yang lemah, Tuhan sedang memberikan kekuatan yang baru. Mari hari ini yang sedang letih lesu, Dia memberikan kelegaan kepadamu. Mari hari ini yang sedang mengalami beban berat, Tuhan melepaskannya hari ini. Hari ini yang sedang mengalami jalan buntu, putus asa, hari ini Tuhan membuka jalan. Sebab Dia sendiri berkata, aku adalah jalannya. Terima kasih Tuhan. Namamu indah, namamu manis, namamu perkasa, namamu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya, namamu penuh dengan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat suara. Ku mau memujimu. Yes, Lord Jesus, thank you. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Hanya sekali lagi berkata, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Hanya bagi Tuhan kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari Pak Agus akan pimpin dalam doa buat firman Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Untuk kami semua yang hadir, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah kami tetap sabar dalam segala hal, sesuai dengan firman-Mu. Keadaan saat ini Tuhan tidak membuat kami takut, membuat kami ketakutan, tapi justru membuat kami tetap sabar di dalam Engkau. Dan kami hanya berharap bergantung, kami semakin ingat akan kasih-Mu, pengorbanan-Mu, dan pertolongan-Mu, dan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih juga buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau akan pakai lebih hari, lebih heran dan berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih buat umat-Mu pagi ini Bapa. Hanya di dalam tangan-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu sejenak.